anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah. Di kondisi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Kita akan mempelajari yang pertama, tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Dengan memahami teks, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan mengamati review, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Dengan memahami review, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Dengan wawancara, siswa dapat menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukan. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai tanaman mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny juga melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tulislah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan peranan di keluarga. Dari bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa tugas ayah bekerja mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah. Tugas ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Sedangkan tugas Benny menyiram tanaman, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Perlu kalian ingat ya anak-anak,
Kita harus menyiapkan peralatan sekolah pada malam hari agar waktu pagi itu tidak tergesa-gesa dengan berangkat sekolah. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Nah, di sini ibu mempunyai contoh. Contohnya seperti ini. Ibu akan mengadakan acara arisan. Aku dan keluarga melakukan kegiatan gotong royong agar pekerjaan menjadi cepat dan mudah. Aku bertugas untuk menyapu lantai rumah. Kakak bertugas untuk menyingkirkan benda-benda yang terkena debu. Sedangkan tugas ayah menggelar karpet di ruang tamu. Sedangkan tugas ibu memasak untuk hidangan acara nanti. Nah, mungkin anak-anak mempunyai pengalaman seperti itu. Kalian tulis apa saja pengalaman kalian dalam bergotong royong, melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Pada buku kalian, di situ ada 5 soal ya. Nah, anak-anak, di sini ibu akan memberikan contoh pada nomor 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 5 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Pertama-tama kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita tulis dari angka 0 sampai angka 10. Lalu garis yang di atas menunjukkan angka 5. Berarti kita harus menghitung dari 0. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian garis yang di atas kita tambahkan 3. Berarti kita harus melangkah 3 angka ke samping kanan. 1, 2, 3 sampai ke angka 8. Lalu garis di bawah kita tarik dari angka 0 sampai angka 8. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya 8. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot ke bawah air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemasangan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida
hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Dari bacaan ini, kita mendapatkan tugas untuk mengisi TTS ini, teka-teki silang. Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mengisi TTS. Kita jawab soal yang pertama. Warna mangga yang masih muda. Nah, di dalam teks tadi, warna mangga yang masih muda adalah hijau. Nah, tulis di sini. Nah, harus pas ya anak-anak, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan sendiri. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Masih ingatkah kalian tentang 5W 1H? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana? Itu adalah kunci untuk kita melakukan pertanyaan. Di sini ibu akan memberikan contoh satu pertanyaan dengan menggunakan apa. Apa nama tanaman itu, Bu? Nah, untuk siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, kalian isi sendiri ya. Kesimpulan, hari ini kita belajar tentang menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan, menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga, melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.